Shalom Bapak Ibu. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayatnya mulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 20. Yang demikian firman-Nya. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ya saudara-saudara, apa yang kita baca ini terkenal dengan apa yang disebut sebagai The Great Commission, amanat agung, perintah agung. Dan tentu orang Kristen, setiap pengikut Yesus harus mengakrabi, harus menggumuli, bahkan harus setia melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan langsung sebelum kenaikannya ke surga. Nah, saudara-saudara yang terkasih, prinsip-prinsip apa yang bisa kita pelajari dari amanat agung ini? Sebetulnya secara harfiah, teks amanat agung itu, jadikanlah semua bangsa muridku, itu sebetulnya muridkanlah. Muridkanlah mereka, muridkanlah segala bangsa. Jadi jadikanlah segala bangsa muridku itu, muridkanlah segala bangsa. Dan ungkapan semacam ini tidak ada dalam bahasa lain, kecuali apabila kita memahami dalam konteks akar budaya Yahudi. Karena akar kekristenan itu berasal dari Yudaisme. Karena itu kita bisa memahami apa makna pemuritan. Pemuritan tidak sekedar menjadikan murid secara formal, tetapi ada prinsip-prinsip yang ditekankan. Pertama, meniru gaya hidup dari orang yang kita jadikan guru. Nah, itu kalau saudara-saudara membaca ya, teks-teks di dalam Alkitab sangat lengkap. Misalnya, Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini ada kesinambungan. Kesinambungan dari Yesus mengutus 12 murid kepada 70 murid. 70 murid nanti memuridkan lagi murid-muridnya. Bersinambung tanpa putus. Harus ada kontinuitas pemuritan. Tidak boleh putus. Kenapa Yesus mengutus 12 murid? Karena gereja adalah Israel baru. Di mana kalau dulu Israel terdiri dari 12 suku, maka gereja sebagai Israel baru juga mengambil angka itu 12. 12 suku rohani Israel. Di bawah 12 suku Israel itu ada 70 tua-tua. Bahasa Ibraninya skenim. 70 tua-tua itulah yang kemudian dalam Lukas pasal 10 disebutkan Yesus mengutus 70 murid. Dari 70 murid itu kemudian memuridkan terus sampai zaman kita. Maka eksistensi tubuh Kristus atau gereja tidak bisa punah karena ada proses pemuritan. Jikalau gereja sudah tidak memuridkan,
maka siap-siap menghadapi yang namanya ledakan demografi. Karena saudara-saudara kita non-Kristen itu tanpa memuridkan pun mereka sudah berkembang biak. Karena boleh beristri lebih dari satu, dan setiap istri anaknya 5, maka 20. Sementara orang Kristen anaknya cuma 2 karena kurang iman. Takut kalau anaknya lapar, benar apa tidak? Bayangkan kalau terjadi ledakan demografi seperti itu, apa yang terjadi? Maka tidak bisa tidak, kita harus tetap mengabarkan Injil. Nah saudara-saudara, prinsip ini penting, makanya saya ingin kutipkan ya satu teks dalam Yudaisme. Ini bukan kita, maaf ini mati ya. Ya, saya kutipkan dalam sebuah teks Yudaisme supaya kita bisa paham budaya di mana Injil itu punya akar. Ya, misalnya disebut dalam sebuah traktat namanya Pirkei Avot 1. Pirkei Avot itu dalam bahasa Aram, bahasa Aramaik itu bahasanya Kristus. Itu artinya ethics of the fathers, jadi etika para bapak-bapak bangsa Israel. Misalnya dikatakan demikian, Moshe kibel Torah misinai, seperti Musa menerima Taurat dari Sinai. Kemudian Ume Sarah li Yosua, lalu Musa melanjutkan mengajarkan Taurat itu kepada Yosua. Wi Yosua liskenim, lalu Yosua mengajarkan Taurat itu kepada tua-tua Israel yang tadi saya katakan jumlahnya 70. Uskenim linebiim, dan kemudian dari tua-tua 70 itu kepada para nabi atau nabi-nabi. Unebiim mesyaruha leanse kneset hagetulah, dan dari nabi-nabi itu diajarkan kepada anse, orang-orang, kata jamak dari anas, orang-orang yang diberi hak untuk memutuskan hukum di mahkamah agama. Lalu untuk apa Taurat itu diberikan? Hem ameru selusah devarim. Taurat diberikan untuk 3 perkara. 3 perkara selusah devarim itu adalah hefu metunim badim, untuk pertimbangan hukum di pengadilan. Maka Yesus sering mengatakan, barang siapa yang membenci saudaranya harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, siapa yang berkata kepada saudaranya, hai kafir, harus diserahkan ke mahkamah agama. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hai jahil, harus diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Ini konteksnya pengadilan, ya. Taurat itu sebagai sumber hukum di pengadilan. Yang kedua, ini penting sekali, WH amidu talmidim harbe. WH amidu, untuk memuridkan. Talmid itu murid-murid. Talmidim itu kata jamak dari talmid, harbe. Jadi untuk melakukan pemuritan. Nah, jadi pemuritan itu akarnya dari Yudaisme. Lalu ve'asu seyak la Torah, lalu membangun pagar mengelilingi Taurat. Apa artinya membangun pagar mengelilingi Taurat? Misalnya, kamu telah mendengar hukum jangan berzina, ya kan? Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat seorang wanita dan mengingininya, dia telah berzina dalam hatinya. Jadi supaya manusia tidak terjerat dalam pelanggaran hukum, maka segala sesuatu, segala fenomena, segala niat perbuatan yang menjurus kepada perzinahan harus di stop sebelum berzina.
Akar daripada pembunuhan itu apa? Kebencian, kemarahan terhadap saudara. Maka sebelum kita membunuh, segala sesuatu yang mengarah kepada pembunuhan, emosi, kemarahan yang tak terkendali harus di stop. Itu yang namanya ve'asu seyak la Torah, membangun pagar mengelilingi Taurat. Dalam konteks budaya yang seperti itulah pemuritan Yesus dilakukan. Maka dikatakan pertama, segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah dilimpahkan, telah diberikan kepadaku. Yesus punya authority, punya otoritas atas surga dan bumi. Karena itu, muridkanlah semua bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu setelah dimuridkan, mengikuti gaya hidup dari sang guru, jadilah kamu pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus, kata Paulus. Baru kemudian menuai apa yang namanya pertobatan. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, disitulah mulai ada pengajaran. Basic daripada pengajaran yang disebutkan dalam ayat berikutnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tapi ayat 20, dan ajarlah mereka itu dasarnya adalah baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya, an original text of the New Testament is Greek, itu disebutkan begini: baptiskanlah mereka esto onoma, itu artinya satu nama, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, dalam satu nama, bukan tiga nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya di gereja-gereja kuno selalu kalau mengucapkan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu ditutup dengan kata Allah yang esa. Bahasa Ibraninya Besem Ha'ab, bukan Besemot Ha'ab, bukan dalam nama-nama, tapi dalam satu nama, Besem Ha'ab, Vehaben dan Putra dan Anak, Viruah HaKodes. Lalu ditegaskan sebagai Elohim Echad. Gereja-gereja berbahasa Arab di Libanon, di Mesir, di Syria mengucapkan Bismil Ab wal Ibni Warrohil Kudus Al Ilahu Wahid, yaitu Allah yang esa. Inilah basic dari seluruh ajaran gereja sepanjang abad, apapun gerejanya, apapun alirannya. Jadi percaya kepada Holy Trinity, Allah Tritunggal. Kadang-kadang orang bertanya, kata Tritunggal kan tidak ada dalam Alkitab, Pak. Kenapa kita percaya Tritunggal? Ya memang judulnya tidak ada. Kenapa judul dipersoalkan? Agama apapun juga tidak ada judulnya. Islam percaya dengan tauhid. Tauhid itu diterjemahkan dengan believe in one God, percaya kepada satu Allah, atau bahasa Ibraninya emunat hayikhud, percaya kepada keesaan, atau emuna bi Elohi Echad, percaya kepada Allah yang esa. Tapi kata tauhid juga tidak ada dalam Quran. Apakah Anda tidak percaya dengan Allah yang esa? Kalau Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, bukan berarti ajarannya tidak ada dalam kitab suci. Hanya judul dipersoalkan, isinya kita gagal paham. Nah, ini saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kemudian dari prinsip kesinambungan. Jadi kan pertama kan prinsip, apakah kebetulan Yesus muridnya 12? Bukan kebetulan. Ada keberdampingan ajaran yang diterus sampaikan lewat gaya hidup dari guru kepada murid. Muridnya tadi menjadi guru, memuridkan orang lain lagi. Murid dari murid tadi menjadi guru lagi, memuridkan orang lagi, dan seterusnya sampai kesudahan zaman. Maka diberikan, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai akhir
zaman. Jadi saudara, kita bisa lihat ketika 12 murid itu gugur satu, yaitu berkhianat, namanya Yudas Iskariot. Apa yang dilakukan oleh gereja saat itu? Mengganti Yudas. Tapi bagaimana prinsip penggantiannya? Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 21 sampai dengan 23. Ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi penggantinya Yudas gak main-main, tidak boleh berasal dari murid yang pernah lowong dalam pelayanan, harus selalu ngikuti. Jadi harus ditambahkan bagi kami, maksudnya pengganti Yudas, seorang yang senantiasa datang, seorang yang senantiasa aktif, seorang yang tidak pernah absen, berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus, mulai dari baptisan Yohanes, mulai Yesus dibaptis Yohanes di Sungai Yordan sampai Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Dan itulah yang menjadi saksi. Akhirnya mereka mengusulkan dua nama Yusuf yang disebut Barsabas dan Justus dan Matias, yang bernama Justus dan Matias. Dan akhirnya apa? Yang dipilih adalah Matias. Jadi pertama, ada prinsip kesinambungan. Yang kedua, ada prinsip keselaluhadiran. Mereka tidak boleh absen. Nah, itulah yang prinsip ketekunan, maka aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jaminan itu diberikan ketika murid-muridnya pertama setia pada ajaran sejak semula. Kedua, prinsip kesinambungan. Ketiga, prinsip kehadiran. Jadi absensi kalau bahasa kita sekarang. Selalu hadir mulai Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan sampai Yesus terangkat ke surga. Nah, sekarang prinsip kesinambungan. Saudara-saudara, orang Yahudi itu diikat oleh apa? Oleh darah. Karena 12 suku itu jelas silsilahnya dari mana. Maka bagaimana orang Yahudi berdoa? Orang Yahudi kalau berdoa selalu diawali dengan ungkapan Baruch atah Adonai Elohenu melek haolam. Artinya terpujilah, terberkatilah namamu ya Tuhan, sembahan kami Elohenu, Raja yang kekal. Lalu Elohe Abraham, God of Abraham, Allah yang disembah Abraham. Elohe Yitzhak, Allah yang disembah Ishak. Elohe Yakub, Allah yang disembah Yakub, makin Abraham, perisai Abraham. Sebagaimana Allah yang disembah Abraham, lalu mengajarkan itu kepada putranya Ishak. Ishak mengajarkan pada putranya Yakub. Di sini prinsip kesinambungan, tidak pernah putus. Nah, pertanyaannya, ketika gereja muncul, hubungannya bukan lagi hubungan darah saja. Kalau Kristen Yahudi jelas jemaat di Yerusalem, mereka ini dari suku Lewi atau suku Yehuda atau suku Isakar atau suku apa. Tapi kira-kira kalau orang Manado, kakek moyangnya Rorim Pandi, itu kira-kira Israel cabang mana? Kira-kira kalau itu Ambon, famnya Ruhupesi misalnya, atau Nasarani, itu kira-kira dari mana Israelnya? Maka karena tidak ada lagi hubungan darah atau tidak selalu ada hubungan darah, maka itu adalah hubungan nenek moyang, kakek moyang rohani. Itulah yang disebut prinsip kesinambungan lewat patrologi. Pater itu artinya bapak, tapi ini bapak-bapak rohani, bukan lagi bapak-bapak jasmani. Karena ya,
Misalnya, ini contoh, ketika para rasul wafat, misalnya Rasul Yohanes itu wafat di Efesus kira-kira tahun 96 Masehi, tapi dia punya murid. Dia kan termasuk yang merintis 7 jemaat di Asia Kecil, ya, 7 jemaat dalam kitab Wahyu itu rintisan Rasul Yohanes. Lalu salah satu dari muridnya menjadi episkopos, menjadi uskup, menjadi bishop, menjadi penilik jemaat di Smyrna. Smyrna itu sekarang namanya Izmir, namanya Polikarpus. Polikarpus itu tidak hanya mewarisi ajaran Yohanes, tetapi juga perilaku, gaya hidup. Jadi bukan sekedar ajaran, tapi lifestyle-nya juga dicontoh. Polikarpus itu akhirnya wafat. Ketika dia wafat syahid karena disuruh menyangkal Tuhan Yesus, tapi dia menolak. Anda bisa membaca itu, pernah diterbitkan, terkenal sekali oleh penerbit Immanuel di Jakarta, judulnya Voice of Martyr. Lah, Polikarpus ini salah satu pahlawan iman. Ketika ditanya, dia ditangkap dari tempat doanya oleh perwira Romawi. Perwira Romawi mengatakan, "Bapak, Anda ini sudah tua, saya sebetulnya tidak tega melihat Anda. Kenapa Anda tidak kerjasama dengan kami? Apa sulitnya membakar dupa di depan patung kaisar dan menyebut kaisar sebagai Dominus et Theos, Tuhan dan Allah?" Tetapi dia diam sampai di tempat di mana kayu-kayu bakar itu dipersiapkan untuk membakar dirinya. Terus terakhir dia ketemu dengan seorang perwakilan dari prokurator Roma. "Bapak, ada kesempatan terakhir bagimu. Sangkalah Yesus Tuhanmu itu, dan aku akan memberi kamu hidup. Atau pertahankan keyakinanmu, dan api itu akan melahap seluruh tubuhmu." Kira-kira seperti itu. Apa jawaban Polikarpus? 86 tahun aku mengikuti dia, dan dia tidak pernah mengecewakan aku. Dia pilih mati dibakar ketimbang dia harus menyangkal Tuhannya. Dan dia ketika mengalami wafat syahidnya itu, dia memuja Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi apa artinya? Iman itu mendahului rumusan. Imannya ada dulu, baru ada rumusan. Lah, rumusannya itulah yang nanti muncul ketika ajaran-ajaran sesat meracuni gereja, lalu diadakan yang namanya konsili. Bapak Ibu, makanya kalau di GBI itu kan ada komisi teologi toh. Kenapa? Ketika bukan hanya awam loh, pendeta pun yang ajarannya menyimpang itu digembalakan. Itu kalau di GBI, bahkan di gereja-gereja lain saya kira juga begitu. Artinya apa? Menjaga ajaran yang lurus, ajaran yang benar. Prinsip ini yang dulu ditegakkan dalam konsili-konsili gereja. Dasarnya apa? Katanya. Loh, tentu dasarnya juga ada. Contoh, Kisah Rasul pasal 15, coba kita baca. Kisah Rasul pasal 15, kita membaca mulai dari ayat 28. Ketika rasul-rasul bersidang menghadapi sebuah problematik yang waktu itu muncul dalam gereja. Apa problemnya? Apakah orang-orang Kristen yang berasal dari Antioquia, waktu itu kan gereja terbagi dua ya. Gereja di Yerusalem itu latar belakangnya Judaism, gereja di Antioquia latar belakangnya non-Jewish, Gentile Christianity dan Judeo Christianity. Lah, orang-orang Judeo Christianity itu karena banyak dilatar belakangi oleh orang Parisi yang sangat legalistik, yang bertobat menjadi Kristen, ingin memaksakan hukum Musa kepada orang yang bukan Yahudi. Termasuk tidak boleh makan-makan yang low kosher. Low kosher itu misalnya babi, misalnya ya.
Tapi bukan hanya babi, ada kelompok agama tertentu yang fanatik sekali, tidak boleh makan babi. Tapi merasa lebih Taurat ketimbang Taurat. Terus saya tanya lah, kamu kan makan onta. Onta kan urutan pertama yang tidak boleh dimakan. Kamu makan cumi-cumi, kamu makan udang, ya toh? Kamu makan apa ini? Lele, belut, nggak boleh dimakan semua itu. Kelinci, ada yang suka sate kelinci. Jadi Imamat pasal 11 itu yang pertama apa? Yang pertama onta. Nah, Anda makan unta, di Arab orang makan unta. Saya pernah makan unta itu harus masukkan ke apa namanya itu, dilembutkan itu loh, sampai 14 jam unta itu pun rasanya untuk lidah saya nggak terlalu enak. 14 jam itu unta itu sampai lembut. Nah itu bahkan di suku-suku Arab tertentu sampai hari ini kencingnya diminum sebagai obat. Nah makanya saya bilang, marilah kita ini saling hormat menghormati. Kalian yang makan unta dan meminum kencingnya, hormatilah yang makan daging babi. Yang makan daging babi, hormatilah yang minum kencing unta. Kita harus saling menghormati. Tapi jangan merasa lebih Yahudi ketimbang Yahudi. Karena apa? Dia masih makan unta. Berarti enggak setia pada Taurat kalau ukurannya seperti itu. Maka contohlah Israel. Di Israel ya, ini intermezzo. Di Israel itu kalau ada McD warnanya merah, itu ditulis low kosher, tidak boleh dimakan bagi orang Yahudi. Tapi sampingnya itu McD warna biru, tulisannya kosher, boleh dimakan, karena itu cocok dengan menu Yahudi. Misalnya, ini supaya Anda tahu ya latar belakang Isa Rasul ini. Pertama, orang Yahudi itu punya hukum atau pengakuan atas pluralisme hukum. Jadi bagi orang Yahudi mereka nggak dipaksa jadi Yahudi. Ya, satu contoh misalnya, mereka kan bekerja hari Sabat nggak boleh. Dulu restoran-restoran itu, setiap restoran Yahudi kalau hari Sabat itu makanannya selalu dingin. Di atas tahun 2010 di Israel sekarang semuanya panas. Karena ada pekerja Sabat yang non Yahudi, namanya Sabat Goi. Jadi hukum itu kan hanya berlaku bagi saya Yahudi, yang bukan Yahudi silakan. Makanya dipekerjakan orang-orang Arab baik Islam maupun Kristen bekerja pada hari Sabat, karena hukum Sabat gak berlaku bagi non Yahudi. Itu satu. Kedua, lalu hukum Yahudi sendiri itu mengenal ada dua hukum. Yang pertama hukum Musa, yang disebut dalam bahasa Ibrani itu adalah Taryat Misfot Mose, Taryak Misfot Mose, 613 hukum Musa. Angka 613 itu bikinan para rabi, zaman Yesus belum ada. Ya. Yang kedua yang dikenal dengan Sefa Misfot Bene Noah, 7 hukum Nuh. Lah 7 hukum Nuh itu boleh makan babi. Ya toh? Nah, 7 hukum Nuh itu berlaku bagi siapa? Bagi seluruh orang Gentile non Yahudi. Tapi hukum Musa hanya berlaku bagi Yahudi. Nah, hukum Musa itu masih dibagi menjadi 3. Yang pertama Mispatim. Ini pun dari Alkitab. Ulangan pasal 6 ayat 20. Jadi dikatakan apabila mereka bertanya, ha edot vh mispatim vh hukim Asher siwah Adonai ilo henu ethem. Apabila mereka bertanya peringatan-peringatan, ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan apa yang diberikan oleh Tuhan Allah kita kepada kalian, maka jawablah, dan seterusnya. Maka ada 3 di situ. Pertama mispatim. Mispatim itu adalah hukum universal, universal law. Contohnya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, itu universal. Agama apapun, bangsa apapun tidak boleh melakukan itu. Universal law. Yang kedua itu adalah yang dikenal dengan edot.
Edot itu memorial law, hukum peringatan. Apa itu hukum peringatan? Contohnya, orang-orang Israel tidak boleh makan daging di pangkal paha. Kenapa tidak boleh makan daging di pangkal paha? Tahu jawabannya? Karena peristiwa Yakub. Yakub itu dipukul pangkal pahanya oleh malaikat dalam bentuk manusia, tapi dia memenangkan pergulatan itu. Sejak saat itu orang Israel tidak makan daging di pangkal paha, karena setiap ingat daging di pangkal paha, ingat kegigihan perjuangan kakek moyang kita Yakub. Lah kalau orang Manado nenek moyangmu Rorim Pande, apa hubungannya? Wong Rorim Pande tidak pernah dipukul kakinya sama malaikat. Benar apa tidak? Kalau kau dari Ponorogo, nenek moyangmu adalah Suromenggolo. Suromenggolo tidak pernah digedik kakinya oleh malaikat. Digedik itu dipukul itu. Enggak ada hubungannya. Jadi hukum itu kontekstual. Kedua misalnya, jangan kamu makan daging kambing bersama susu induknya. Kenapa itu? Karena Israel itu harus terpilih. Beda dengan bangsa lain, beda dengan Kanaan, beda dengan Filistin. Makanya jangan meniru-niru mirip bangsa lain. Makan daging bersama susu induknya itu simbol penyembahan Dewi Asera. Supaya tidak mirip itu, Israel disendirikan, dikuduskan. Nah persoalannya seperti itu, makanya tidak boleh makan daging bersama susu induknya. Orang Yahudi sampai hari ini kalau masak burger tidak boleh dagingnya dicampur susu atau keju. Semua produk susu dari daging tidak boleh dimakan bersama-sama. Tapi itu berlaku hanya bagi orang Yahudi. Yang ketiga, hukum yang ketiga namanya hukim. Hukim itu artinya apa? Ketentuan tanpa alasan. Misalnya, jangan makan unta, kan nggak ada alasannya, cuman kuku belah dan sebagainya. Tapi babi nggak boleh dimakan. Urutan keempat, unta, kelinci, pelanduk, baru babi. Jadi makan babi tidak berlaku bagi non Yahudi. Itu sejak dulu sampai sekarang. Maka jangan tanya begini kepada orang Advent, jangan tanya gini kepada orang Katolik, tanya langsung kepada Yahudi. Nah ketika para rasul menghadapi problematika ini, orang-orang Farisi yang sudah menjadi percaya ingin memaksakan hukum itu kepada orang Kristen bukan Yahudi, maka mereka bersidang. Pertama Petrus yang mengawali sidang itu sebagai senior kan, nenek moyang kita sendiri nggak bisa tanggung bro, jangan kita tanggungkan kepada orang lain. Terus kemudian buktikan kalau memang Allah tidak pernah pandang bulu. Buktinya dia menggunakan Paulus dan Barnabas. Mujizat pernah terjadi dan tetap terjadi pada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itu artinya Allah tidak pernah pandang bulu, tidak pernah pilih kasih. Setelah Paulus dan Barnabas bersaksi, baru yang mengusulkan diktem aturan kembali kepada pluralisme hukum itu adalah Yakobus, uskup Yerusalem, saudaranya Kristus sendiri. Lalu setelah sepakati, jadi artinya apa? Untuk orang Kristen turunan Yahudi silahkan ngikuti hukum Musa. Tapi jangan paksakan kepada saudara Kristen kita di Antioquia yang mengikuti bukan hukum Yahudi. Lalu hukum apa yang diikuti? Kembalikan kepada hukum Nuh. Hukum Nuh itu dasarnya di dalam kitab Kejadian pasal 9. Makanya dalam teks yang tadi hendak kita baca itu jelas-jelas dikatakan, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Titik 2, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kedua, dari darah. Ketiga, dari daging yang mati dicekik. Dan keempat, dari percabulan. Inilah hukum Nuh. Meskipun di sini hanya disebut 4, yaitu kan karena yang sistematik saja, sistematiknya berbeda. Hukum Nuh itu terdiri dari 7 kalau menurut rabi-rabi Yahudi. 1,
larangan Abu Dahzarah. Abu Dahzarah penyembahan berhala. Kedua, kelilat Hasem, menista Tuhan, tidak hormat kepada firman Tuhan, tidak hormat kepada mesbah Tuhan. Ketiga, gilui arayot, percabulan, ya, perzinahan. Keempat, gesel, tindakan kekerasan. Kelima adalah sefikud damim, pertumpahan darah. Keenam, efer min hakai, makan binatang yang mati dicekik. Dan untuk menegakkan 6 perkara hukum tadi harus diselenggarakan dinin. Dinim itu artinya mahkamah yang adil, sesuai dengan yang tadi saya baca. Untuk Taurat apa diberikan? Untuk pertimbangan hukum di pengadilan atau di mahkamah agama. Jadi saudara-saudara, iman Kristen itu bukan muncul tiba-tiba. Keyakinan tentang malaikat yang malam hari membawa wahyu yang turun dari langit terlepas dari sejarah, tidak. Kita memiliki alasan sejarah yang runut, yang bisa dibuktikan secara arkeologi, secara sejarah, kesinambungan itu. Makanya sekarang ini, kalau orang lepas dari prinsip kesinambungan, prinsip kehadiran, prinsip selalu hadir dalam komunitas rasuli ini, maka muncul ajaran yang aneh-aneh yang basicnya kepada ego individu. Makanya ketika gereja menghadapi ajaran-ajaran yang aneh-aneh, gereja bersidang. Jadi kekuasaan siapa yang menentukan? Tentu Roh Kudus, ya jelas. Tapi Roh Kudus dan putusan kami ini kolektif, bukan individual. Sehebat apapun hamba Tuhan Roh Kudus selalu menggunakan putusan kami. Itulah yang namanya konsili. Saudara-saudara, jadi sejak gereja purba, sekarang ini banyak orang sombong masalahnya. Orang kalau sudah menjadi besar terus jadi besar kepala, padahal kepalanya nggak terlalu besar, iya kan? Terus kemudian bikin ajaran-ajaran sendiri. Ketika ditegur sinode lari duluan bikin sinode baru. Ini sering terjadi, dan ini kita tidak boleh sedikit pun beranjak dari ajaran rasuli. Sekarang banyak orang sombong mengatakan begini, Konsili Nikea itu merusak Injil. Loh, yang rusak itu otaknya yang ngomong itu, yang rusak itu. Kok merusak Injil bagaimana? Konsili Nikea itu bukan miliknya Katolik, bukan miliknya Ortodok, bukan miliknya Protestan, itu miliknya gereja sebelum perpecahan. Lah begini kok diserang doa? Apalagi yang diserang itu tidak dia ketahui. Konsili Nikea itu terjadi tahun 325. Karena apa? Gara-gara ada ajaran bidat namanya Arius. Arius itu mengatakan pernah ada waktu di mana anak Allah tidak ada. Anak Allah diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Anak Allah itu bisa berubah, bergeser, tidak satu hakikat dengan Allah Bapa. Nah, maka gereja kumpul. Nah, ini pun juga hoax tentang Konsili Nikea itu beredar di kita karena kita lebih percaya film Da Vinci Code ketimbang membaca sejarah primer. Ini parahnya kita ini ya, orang-orang Kristen yang kurang-kurang 3 on 4 on itu bahaya itu. Karena bacaannya kurang tapi keburu manggung gitu loh. Apalagi kalau pengikutnya banyak. Ini bahaya sekali. Sekarang saya tunjukkan apa yang ditolak dari konsili. Seluruh gereja sebelum perpecahan itu mengakui. Jadi kalau Bapak Ibu belajar sejarah gereja ya, ini sebetulnya bukan khotbah, ini saya mengajar di seminari ini, di STT ini. Ya toh? Yang pertama, ya toh, yang dihadapi oleh gereja sebelum perpecahan itu adalah musuh bersama. Tantangan bersama yaitu ajaran-ajaran heresi. Gereja itu pecah pertama kali tahun berapa sih? 451 antara gereja Oriental Christianity
dan Eastern Christianity. Oriental itu adalah gereja di Antioquia yang sekarang menjadi Syriac Orthodox Church. Kemudian Alexandrian Christianity sekarang menjadi Coptic Orthodox Church. Pecah dengan Roma dan Konstantinopel. Konstantinopel dan Roma itu adalah gereja arus barat. Itu tahun 451. Yang kedua, perpecahan tahun 1054 antara yang barat ini. Satunya menjadi Roma Katolik, satunya menjadi Greek Orthodox Church. Itu tahun 1054. Pecah ketiga lagi antar gereja yang di Roma tadi, muncul gereja Reformasi Protestan. Lah ini konsili tahun 325 sebelum gereja pecah, mau ditolak apanya? Berarti kalau Anda menolak sejarah ini, Anda menolak dirimu sendiri. Lalu asal-usulmu dari mana kalau menolak ini? Itu satu ya gampangannya. Kedua, alasan konsili sendiri itu sesuai dengan Alkitab. Karena apa? Atas putusan Roh Kudus dan putusan kami. Itu sidang seperti para rasul sidang. Dan beda dengan yang difitnahkan oleh Da Vinci Code. Dan orang-orang Kristen menjadi minder ketika menghadapi itu. Yesus baru jadi Tuhan tahun 325. Salah lagi. Karena kita tidak baca sejarahnya awal. Ya toh? Padahal itu kesinambungannya jelas tadi kan. Pertama kesinambungan, kedua kehadiran, keselalu hadiran. Rasul Yohanes punya murid namanya Polikarpus yang mati syahid dengan memuja Holy Trinity Allah Tritunggal. Yang namanya Polikarpus meninggal tahun 156 tanggal 22 Februari. Itu di gereja kuno diperingati kematian syahid para pahlawan iman. Punya murid namanya Irenaeus dari Lyon. Lyon itu Perancis sekarang. Menulis buku tebel-tebel judulnya Adversus Haeresis, melawan bidat-bidat. Meninggal tahun 202. Irenaeus punya murid lagi namanya Hippolytus dari Roma. Meninggal tahun 223. Semua ada catatannya dan dokumennya ada. Di sana misalnya muridnya Yohanes yang namanya Polikarpus mengakui siapa Kristus itu Tuhan sekaligus Allah. Muridnya Yohanes yang ada di Antioquia namanya Ignatius dari Antioquia mengakui Kristus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya insan. Ek Theos ke ek Marias, yang pertama lahir dari Allah sebagai firman Allah, yang kedua lahir dari Maria dalam kemanusiaannya di dunia. Ini tahun 100 ke bawah sebelum konsili Kalsedon. Jadi orang membatasi konsili karena tidak ngerti sejarah konsili. Itu yang pertama. Kedua, ajarannya sendiri apa? Kenapa firman itu harus Allah? Ini saya berikan logikanya. Kenapa firman itu harus Allah? Pertama, alasan Alkitab. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam teks bahasa aslinya begini bunyinya. En archi in ho logos. In the beginning was the word. Ke ho logos and in prostonteon. Theos in hologos. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Huruf besar. Ini sama saksi Yehova dikasih terjemahan yang keliru. In the beginning was the word and the word was God, huruf besar, and the word was a God. Jadi suatu Allah. Lah inilah ajaran yang mirip yang dihadapi oleh konsili Nikea. Yesus itu seperti Allah tapi bukan Allah. Lah pertanyaannya, kalau dia seperti Allah dan bukan Allah, lalu apa? Kan gitu kan? Di dunia ini cuma ada dua loh Bapak Ibu. Yang pertama pencipta, kedua ciptaan, tidak ada di tengah-tengahnya. Jadi kalau bukan Allah ya manusia.
Ini terjadilah sekarang. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini sering sekali saya sampaikan. Ribuan kali saya sampaikan supaya kita ngerti. Saya tidak mau kalah telaten dengan setan. Setan itu nggak terlalu pinter tapi telaten. Makanya jangankan kita Tuhan Yesusnya dicari waktu yang baik. Ya kan? Sekarang pertanyaannya paling mudah. Kenapa firman itu harus Allah? Yang disebut Allah itu bukan kemanusiaannya Yesus. Makanya dalam ayat 14, Keho logos sax egeneto. Firman itu telah menjadi manusia, sepenuhnya manusia, bukan setengah manusia, setengah Allah. Tidak ada ajaran seperti itu. Sepenuhnya Allah sebagai firman Allah yang kekal, sepenuhnya manusia ketika turun ke dunia. Jadi jangan kabur, karena banyak orang yang mengaburkan, tidak bisa paham Yesus dalam keadaannya sebagai manusia dan Yesus dalam keadaannya sebagai firman, maka kabur. Seharusnya firman Yesus itu ya lain daripada Allah. Yang lain itu kemanusiaannya, bro. Tapi kalau firman nggak mungkin lain daripada Allah. Karena gini contohnya, lebih dulu mana Allah dengan firmannya? Coba pelan-pelan. Saya sudah berkata pelan, saudara. Pelan-pelan sekarang. Mana yang lebih dulu, Allah atau firmannya? Kalau Anda sebut Allah, berarti Allah pernah ada, firmannya belum ada. Berarti Allah pernah bisu. Berarti Allah pernah tidak bisa mencipta. Lalu lebih dulu mana? Sama-sama, ini pinter semua jemaatnya. Kalau lebih dulu firmannya siapa coba? Allah itu adalah merujuk kepada eksistensi. Firman itu yang berada dalam eksistensi, seperti tubuh, jiwa, dan roh. Lah jiwa saya kan satu dengan saya, roh saya satu dengan saya, kan itu kan? Kan tidak mungkin Pak Bambang, Anda harus memilih. Kami ini setia sama Bapak, kami loyal kepada Bapak, tapi tidak pikiran Bapak, tidak roh Bapak. Lah kamu itu gimana tuh? Saya pegang batuknya itu, dahinya agak panas. Bagaimana orang memisahkan saya dengan roh saya? Begitu juga Anda tidak bisa memisahkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Bapa itu merujuk kepada eksistensi, Putra itu merujuk kepada firman yang ada dalam eksistensi, dan Roh Kudus itu merujuk kepada sumber hidup dalam diri Allah yang satu, yang eksistensinya satu tadi. Gitu loh kira-kira. Nah sekarang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah dengan roh Allah lebih dulu mana adanya? Sama-sama juga. Kalau seandainya lebih dulu Allah sudah ada, rohnya pernah tidak ada, berarti pernah almarhum. Apa Allah yang seperti ini yang kita sembah? Tidak, maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang satu. Nah terus bingung apa? Kata-katanya sulit. Kalau nggak mau sulit ya cari yang mudah, gitu. Dikatakan gini, tidak ada itu dalam Alkitab kata-kata hipostasis, satu usia dalam 3 hipostasis. Loh itu kan rumusan toh. Rumusan itu untuk mensistematisir pemikiran. Anda mau masuk fakultas hukum, fakultas ekonomi, selalu kenal dengan rumus. Bener nggak? Masa rumus dikutuk, masa rumus disalahkan? Kalau pikiran kita nggak sampai kepada rumus, dialami dulu, baru dirumuskan. Ketika Polikarpus wafat memuja Allah Tritunggal, rumusannya belum ada, judulnya belum ada, tetapi keyakinan imannya eksis sudah ada sebelumnya. Itu cara mikirnya kan begitu. Bukan kemudian judulnya ndak ada kemudian dianggap salah, kan tidak seperti itu. Maka orang mengatakan kepada saya, mana judulnya Tritunggal nggak ada, judulnya Tauhid juga ndak ada, sama-sama ndak adanya. Oh kamu usil aja dengan keyakinannya orang. Apa kamu tidak bisa sejahtera tanpa ngurusi orang lain? Ini yang sering terjadi toh. Pak Bambang selalu, kenapa ngomong itu selalu diulang? Karena kamu juga tuduhannya mengulang-ulang. Maka juga saya ulang-ulang.
Selama kamu masih bertanya, saya tetap akan menjawab. Selama kamu masih mengganggu, saya akan menjawab. Tapi kalau kamu sudah diam, saya juga diam. Orang ngomong terus kan capek juga. Gitu loh saudara-saudara. Kadang-kadang kita ini susah ya seperti itu. Nah sekarang itulah konsili. Makanya di Nikea itu isinya apa sih isinya? Pertama, orang Kristen kan sudah punya pengakuan iman sebelumnya. Karena kan bagian dari Yahudi kan. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu dulu pengakuan iman Kristen maupun Yahudi. Tapi apa Yahudi hanya itu pengakuan imannya? Coba, perlu pendalaman. Maka pada bab 13 dikenal 13 pengakuan iman Yahudi, karena mereka menolak Yesus. Lalu mereka merumuskan pada salah satu pasalnya itu, Ani ma'amin bi'emunah slemah, saya percaya dengan iman yang sungguh-sungguh bifiat hamusyah, akan kedatangan Sang Mesias. Mesias itu akan datang sekalipun terlambat datang, tapi saya masih menantikannya hingga hari ini. Kenapa dikatakan meskipun terlambat datang, tapi saya akan menantikannya sampai hari ini? Tapi karena mereka menolak Yesus, makanya karena Mesias mereka nggak datang-datang, mereka akan terus menantinya. Itu baru dirumuskan abad 13. Lalu salahnya gereja memperdalam imannya apa? Dikasih rumusan tidak berterima kasih, malah ngutuk-ngutuk. Ya toh? Konsili Nikea merusak Injil, yang rusak apanya coba? Yuk perhatikan satu-satu isinya itu loh. Makanya dalami dulu sebelum komentar. Aku percaya akan satu Allah, itu intinya. Dari mana ayatnya itu? 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Eudeis theos eimiheis, bahwa tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan wa alla ilaha illallah. Lalu ditekankan di dalam pengakuan iman Nikea Konstantinopel itu, aku percaya akan satu Allah. Ya. We believe in one God, God the Father, Sang Bapa, pencipta langit dan bumi, Khaliqus samai wal ard, pencipta langit dan bumi, kullu ma yura wa ma la yura, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ini pengakuan iman di Lebanon, bahasanya Arab. Ya toh? Pertama ini tentang Allah Bapa, yang kedua dan akan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Di mana ayatnya? 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Clear semua kok. Mana yang merusak? Ya, satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Lalu dikatakan anak Allah yang tunggal. Di mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 18. Allah tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, monogenes patros. Jelas sekali. Yohanes 1 ayat 14. Dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai monogenes, satu-satunya yang diperanakkan. Diperanakkan itu bukan berarti Tuhan beranak terus ada istrinya. Bukan itu, kok primitif sekali sih pertanyaanmu. Iya kan? Tidak setiap kata anak itu beranak. Anak kunci itu siapa mamanya kunci? Anak tangga siapa mamanya tangga? Itu kata kiasan, gitu loh. Jelas yang anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa. Di mana ayatnya? Jikalau Allah itu Bapamu, kamu mengasihi aku, sebab aku keluar dari Allah. Itu ayatnya. Yesus sebagai firman itu keluar dari Allah. Yesus sebagai manusia keluar dari mana? Keluar dari Bunda Maria. Makanya ayatnya Lukas pasal 1 42. Terpujilah engkau di antara wanita atau perempuan, dan terpujilah buah rahimmu, terberkatilah buah rahimmu. Siapa buah rahimnya? Bunda Maria. Yesus, kemanusiaan Yesus dari Bunda Maria. Tapi Yesus sebagai firman Allah keluar dari Allah. Kan clear, jelas toh?
Karena keluar dari Allah itu seperti apa ya? Sinar matahari yang keluar dari matahari. Sehakikat apa tidak? Sehakikat. Masa matahari mengeluarkan lampu listrik ini? Sehakikat karena apa? Satu wujud adanya. Panas matahari bisa kita rasakan, tapi tidak bisa kita lihat. Seperti Roh Kudus, tidak bisa kita lihat tapi dirasakan. Nah, siapa yang merasakan? Ya kamu yang dekat dengan Tuhan. Kalau kamu tidak mengundang hadirat Tuhan, Roh Kudus tidak hadir. Nah, memang Roh Kudus itu orang yang kurang pekerjaan. Lah dia undang dulu. Lah itu kan persoalannya di situ. Maka firman dan Roh Allah itu satu dengan Allah seperti sinar matahari yang keluar dari wujud matahari yang terlihat ya, menyatakan kemuliaan matahari itu seperti panas matahari yang keluar dari matahari tak terlihat tapi terasa dalam hidup kita. Clear? Kemudian yang dilahirkan dari Bapa, karena ini bukan kelahiran fisik, maka dikatakan sebelum segala abad, sebelum ada ruang, sebelum ada waktu. Mana yang merusak Injil sekarang? Clear semua kok. Sebelum segala abad. Untuk itu ditegaskan Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Kenapa harus ditegaskan Allah dari Allah? Karena yang keluar dari Allah itu bukan Allah kedua. Kenapa dikatakan terang dari terang? Terang yang keluar dari sumber terang itu sehakikat dengan sumbernya. Ini untuk melawan ajaran bidat yang dikenal dengan bidat Origenes waktu itu. Nah, untuk itu pahamlah, belajar dikit aja tentang filsafat Yunani. Bukan kita mau berfilsafat seperti Plato supaya tahu bedanya antara Plato dengan Injil Yohanes. Nanti jangan-jangan sama judulnya ini logos, dengan sombongnya mengatakan logos itu adalah himne neoplatonis. Saya itu ngajar filsafat bertahun-tahun, tapi tidak pernah menjadi filsuf yang anti Injil. Justru saya semakin kuat iman saya kepada Injil. Amin, saudara-saudara. Saya tunjukkan apa bedanya logos neoplatonisme dan logos Alkitab. Ini saya harus berkata pelan-pelan ya, supaya paham. Pertama, orang Yunani itu percaya yang namanya emanasi. What is the meaning of emanasi? Emanation itu bahasa Jawanya ndelewer, bahasa Indonesianya ndak ada itu. Ndelewer itu mengalir pekat dari sumber. Alam semesta ini ndelewer dari Tuhan. Itu dalam alam pikiran filsafat Yunani. Maka Tuhan itu disebut Tuhan. Yang satu, deleweran yang pertama ini kan dekat dengan sumbernya. Ini lebih besar daripada deleweran kedua. Sebagai sumber yang semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, itu semakin jauh dari Sang Pencipta yang satu tadi. Makanya dalam filsafat Yunani tidak ada penciptaan creatio ex nihilo. Creatio itu creation, penciptaan. Ex nihilo itu dari nol, dari nihil. Ini ajaran filsafat Yunani. Makanya dalam filsafat Yunani logos atau firman itu kedudukannya lebih rendah dari theos, karena deleweran tadi, gitu loh. Karena mengalir dari sumber, maka sumber yang pertama itu paling tinggi, delewer jadi sumber ini lebih rendah, delewer lagi lebih rendah sampai jadi dunia nyata ini. Apakah ajarannya ajaran Alkitab? Makanya dulu ada filosof dari Alexandria, orang Yahudi, namanya Philo. Philo itu mengatakan logos atau firman Allah itu deuterotheos, Allah kedua. Ini yang ditolak oleh Injil Yohanes. Makanya Injil Yohanes mengatakan firman itu adalah Allah, hanya ada satu Allah. Justru yang monoteis itu Alkitab, bukan Philo. Itu loh saudara-saudara, makanya ditolak. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Karena apa?
Firman itu bukan deleweran dari Tuhan. Firman itu Tuhan sendiri, karena Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ayat 3. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Kemanusiaan Yesus itu tidak sama dengan yang satu dengan Bapa tadi. Artinya apa? Bisa dipisahkan, bisa dibedakan. Kristus sebagai anak manusia dan Kristus sebagai firman Allah. Yang satu dengan Allah itu bukan kemanusiaannya yang turun ke dunia tadi. Makanya kenapa banyak pengajar yang mengaburkan antara Trinitas secara ontologis dengan Trinitas secara ekonomis. Trinitas economically itu artinya apa? Trinitas dalam pernyataan Allah. Misalnya waktu Yesus dibaptis, kan tampak ada 3 yang terpisah. Ya betul, karena itu pernyataan Allah. Yesus telah turun ke dunia jadi manusia sepenuhnya, kan? Diselamkan di sungai Yordan. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati ada di atasnya. Suara Allah di surga, engkaulah anakku yang kukasih. Kan seperti terpisah, Pak. Yang terpisah itu kan wujud pernyataannya, pertanyaannya. Apakah yang satu dengan Allah itu tubuhnya Yesus yang dibaptis di Yordan? Bukan. Firman Allah yang satu dengan Allah. Dan Yesus sebelum kedatangannya ke dunia adalah firman Allah yang kekal. Kedua, apakah burung merpati itu adalah Roh Kudus? Ya bahaya kalau burung merpati Roh Kudus. Ada Roh Kudus goreng. Dikatakan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, bukan burung merpati Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul, Roh Kudus dalam bentuk apa? Lidah-lidah api. Apa kalau ada rumah kebakaran, Roh Kudus membakar rumah? Ini yang namanya teofani. Teofani itu apa? Teofani itu adalah penampakan ilahi. Jadi orang membedakan antara Tritunggal yang seolah-olah terpisah ini, lalu bingung memikirkan. Konsili Nikea kan jelas Yesus itu terpisah dengan Allah. Bagaimana dikatakan sehakikat dengan Allah? Mana ada kata usia? Usia itu hakikat. Di dalam Alkitab ada. Hanya karena dia membaca Alkitab bahasa Inggris gak kelihatan bahasa aslinya. Kata usia itu artinya keberadaan, properti. Nah, meskipun di Perjanjian Baru kata properti itu maknanya lebih bersifat fisik, tetapi kan ada fisik, ada non fisik keberadaan itu. Tuhan keberadaan non fisik, tidak kelihatan, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Orang bingung, kalau waktu Yesus turun ke dunia di surga kan kosong, Pak, kosong firman. Loh, kamu tuh bisa membedakan satu Tuhan dengan satu batu apa tidak? Kalau satu Tuhan dengan satu batu ya beda, karena batu terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau Tuhan, dulu ada lagu yang sangat terkenal, di seluruh dunia Roh Allah bekerja, di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia Roh Allah ini bekerja. Kalau Roh Allah bekerja sekarang di LA, Los Angeles, di Jakarta, bukan berarti di Melbourne kosong Roh Allah, kan? Coba logikanya itu apa? Logika matematik untuk memahami metafisik. Metafisik itu apa sih artinya? What is the meaning of metafisik? Metafisik itu adalah beyond the physic, di balik yang fisik. Jadi yang tidak kelihatan itu yang Tuhan nyatakan. Misalnya Tuhan beserta orang yang beriman. Berapa jumlah orang beriman di Australia? Oh, ada banyak itu, ada di Sydney, ada di Melbourne, ada di Perth. Katakanlah di tempat yang berbeda-beda jumlahnya 10 juta orang beriman di Australia. Tuhan jumlahnya berapa? 1. Tuhan yang satu beserta dengan 10 juta orang beriman di Australia. Apakah Tuhan jadi 10 juta?
Ya tidak Pak, lah ya makanya kenapa kamu membatasi satu Tuhan dengan satu manusia atau satu batu atau satu benda? Tuhan itu bukan benda. Makanya kalau Anda bikin KKR di sini, terus kemudian kita sudah muji-muji Tuhan, terus ada orang kurang beriman, Tuhan kok belum ada fenomena kehadiranmu. Satunya cross check, Tuhan apakah benar engkau sudah hadir? Saya masih sibuk di LA anakku. Berapa jam lagi engkau akan hadir? Tuhan yang seperti itu yang Anda imani. Allah itu maha hadir, omnipresent. Kapan saja, di mana saja Tuhan menjawab doa-doa kita. Nah, jadi kesimpulannya, jangan kita sombong dengan apa yang kadang-kadang memang tidak kita sadari. Pertama, sehebat apapun seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang teolog, dia punya kelemahan satu, jauh dari peristiwa, ada jarak waktu. Ini yang kita pikirkan, ini abad pertama, kita hidup abad ke 21, ada 2100 tahun. Kedua, dia bicara dalam bahasa yang beda dengan bahasa kita. Ketika kita bicara misalnya, ketika bapak-bapak gereja mengemukakan Tritunggal itu adalah mia ausia tres hypostasis. Mana ayatnya? Kata hypostasis ada dalam Ibrani pasal 1 ayat 3, dan semua itu bisa based on the Holy Bible. Bisa kita cross check dari sana. Karena apa? Firman Allah itu adalah ya dan amin.